khusus di petani, peternak ya Pak ya, di petani-petani sana. Mereka pengen merubah, pengen mencari sebuah satu kegiatan yang menghasilkan uang di rumah sendiri. Ya harus dibantu. Ya, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi, sahabat-sahabat sukses beternak. Hari ini kita akan membahas tentang pemberdayaan dan pendampingan ternak ayam kampung masyarakat desa. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan seperti biasa suhunya di ayam kampung ya, Insinyur Budi. Seperti apa keseruan kita ngobrol nanti? Yuk ikutin saya terus. Makan alami dan bergizi, ternak tumbuh rezeki pasti. Kayaknya Pak Budi lagi kerja. Yuk kita samperin dulu. Lagi ngapain dia? Assalamualaikum. Udah. Lagi ngapain? Aduh, masih makan. Bisa diganggu nggak sebentar ngobrol-ngobrol? Gua mah ngomong. Ya. Taruh. Kotor. Oke. Assalamualaikum. Nggak, pengen dadakan aja biar apa namanya lebih hidup lah ngobrolnya gitu. Mau ngobrol-ngobrol sebentar? Bentar ngasih makan. Oke. Lanjut. Kesehatan jangan lupa, makan alami dan bergizi, ternak tumbuh rezeki pasti. Nih, ayam sehat nih. Jadi ini indukan-indukannya. Iya ini kan. Ini kok lebih banyak jagungnya kayaknya nih. Ini akan jadi karena akan bahan baku kemarin kurang, jadi akan jadi cuman tambah jagung sama bubuk lele. Jadi ini fertil. Iya lah. Nanti kita tandain kan untuk nanti Ini telur pagi ini. pagi. Sukses beternak, kunci utama, rajin rawat. Pak, sebenarnya program pembibitan kayak gini bisa nggak sih untuk pemberdayaan masyarakat desa? Bisa betul. Ngomong nggak bisa siapa? Emang ini kan gerakan ini kampung KUB campuran ini pada campur. Ini KUB juga nih, silangan juga. Nah, ini Elba. Gede banget itu ya. Elba. Oh, Elba. Tahu lah tapi dari teman. Kalau saya ya Pak, intinya ayam 2 bulan 40% bisa 20-40% itu 2 bulan panen. Cepet juga ya. Jadi ini kebanyakan Elba semua atau gimana? Oh enggak, ya ini Elba, itu turun Elba, di sana Bangkok sama Elba, ini MKUB, di campur KUB, itu yang kampung asli itu Pak. Jadi sebenarnya kalau faktor bibit nggak mesti ayam kampung unggul atau ayam kampung jenis tertentu gitu ya? Oh beda, kalau ayam KUB lah contohnya, beda. Kalau ngambil bibitnya mah kita tetesin aja, nanti kita seleksi, nggak usah terlalu jelimet Pak. Yang penting makanannya kita perhatiin benar. Jadi menurut Pak Budi nih, program yang seperti ini apakah bisa diterapkan di desa-desa Pak untuk pemberdayaan masyarakat desa? Ya bisa sekali lah Pak. Memang ada orang-orang tertentu kandangnya begini, prinsipnya cuma satu, dia tinggi, amoniaknya rendah, dan sehat semua nih ayam. Jadi kalau misalkan masyarakat desa mau coba budidaya ayam kampung, ini arahnya ke bebibitannya atau ke penggemukannya Pak? Nah, satu-satu Pak. Oh, satu-satu. Nggak usah nafsu. Oh, Kuasai dulu. Contoh, mau pembibitan. Nggak gampang. Seleksi jantan, seleksi betina. Udah itu nanti mesin tetas. jadi banyak runtutannya. Banyak. Memang. Saya punya ayam 10. Diremin jadi. Benar. Tapi lambat. Dan jumlahnya arahnya mau kemana nggak jelas. Jadi kandangnya tidak harus yang bagus gitu, atau mesti bagus. Ya kalau ada duitnya bagus. Jadi sesederhana ini ya bisa diterapin sama masyarakat di kampung, di desa gitu ya. Bisa Pak.
Dari beberapa kandang-kandang ini ada total berapa indukan sih Pak? Kalau punya Pak Budi? Ini ada 50, 50 indukan? Ya. Setiap hari keluar berapa? 24 sampai 28. Nah itu gimana kalau misalkan masyarakat desa kepengen budidaya dengan jumlah yang sama, berapa kapasitas mesin tetes yang harus mereka siapkan? Dan kadang kan udah mau langsung ke goalnya, mesin tetesnya. Pertanyaannya sederhana Pak, paham dulu nggak ilmunya? Apa dulu nih yang harus dikuasai? Ya tergantung. Mau pembibitan menghasilkan WC, berarti pakan. Mesin tetes, Oke. kualitas jantan. Nah, itu kan apa banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Tapi nggak sesulit-sulit amat. Yang paling penting Bang, kalau ngelihat kandang ini fungsinya dia nyaman. Nah, kalau kena hujan telurnya kena basah. Tapi kan ibarat mobil berarti bukan soal mobilnya tapi sopirnya gitu maksudnya. Kunci utama, rajin rawat, beri asupan, sukses beternak, raih harapan, bersama kita maju dan berkembang. Bahas mengenai pembibitannya nih, ya kan, sama beberapa ayam yang namanya 1 minggu, 2 minggu, ada yang 3 minggu nih untuk diberdayakan di desa-desa gitu ya. Menurut Pak Budi, tantangan terberatnya apa Pak untuk masyarakat desa ini supaya mereka bisa menjalankan usaha ini Pak? Pendampingan Pak. Pendampingan mereka, mulai mereka ngerancang kandang, kita dampingi. Sebenarnya nggak ada yang luar biasa buat saya, tapi buat mereka kan merubah kebiasaan itu yang sulit Pak. Sesuai dengan keadaan, tapi tidak meninggalkan kaedah keilmuannya. Contoh aja lah, kalau kita miara ayam jumlah 500, harus sudah pemanas, harus begini, harus begini. Kalau kapasitas mereka 50, mereka pasti nih menggunakan bohlam. Nah, kita setting kandangnya. Goal besarnya seperti apa menurut Pak Budi? Mereka berkelompok, mereka bisa membuat pakan, mereka tahu bahan bakunya di mana, mereka bisa jual kemana, kita dampingi. Nah kalau saya kan jual harga pasar, mereka jual. Nah mereka kan belum pernah berhadapan dengan pemain-pemain ayam di pasar. Ya kadang-kadang kan ayam ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita 2 bulan harus 20% minimal yang 1 kilo. Gagal kamu kalau nggak sampai 20% yang besar. Nah, ada standar-standarnya. Nah mereka jangan diajak berpikir dulu, praktik dulu. Dari situlah pertanyaan muncul. Di situ mulai berkembang tuh. Jadi jangan kita kasih mereka teori, bengong mereka. Jadi ya nggak bisa kita sama seperti ayam. Teorinya begini, maunya ayam bagaimana? Nggak ada teorinya Pak. Jadi goal besarnya supaya mereka lebih berhasil budidaya ayam untuk membangkitkan nilai ekonomis gitu ya. Iya, lahan mereka punya, ibu-ibu istri mereka nggak kerja. Mereka bisa Ya mengerjakan. paling nggak untuk bantu perekonomian sampingan lah ya. Iya dong. Iya. Ke depan harapan Pak Budi seperti apa nih? Ya karena problemnya itu khusus di petani, peternak ya Pak ya, di petani-petani sana. Mereka pengen merubah, pengen mencari sebuah satu kegiatan yang menghasilkan uang di rumah sendiri. Ya harus dibantu. Nah disinilah ada seninya Pak. Kita membina petani, peternak contohnya. Kalau saya bilang kelompok tani, bukan kelompok usaha tani. Iya. Jadi tadinya berusaha gitu. Iya, nanti mereka ibu-ibunya yang merawat, bapaknya yang mau pakannya. Sementara bapaknya juga tetap bekerja Bekerja di luar. Apa sih beratnya miara ayam 100 ekor? Buat ibu-ibu petani kecil Pak. Dibanding kalau panen, pernah Bapak duduk pas petani itu panen padi, duduk Bapak di situ 2 jam aja. Kalau Bapak kuat jago. Tapi ibu-ibu itu kuat. Apalagi miara ayam 100 ekor, 200 ekor. Yang paling penting Bang Mo, mereka mau untuk melakukan kegiatan ini gitu ya. Jangan sepertinya ada yang kepengen tidak mau. Jadi tantangan terberatnya mungkin itu ya. Jadi hanya kepengen aja tapi nggak action gitu ya. Pak? Iya, mereka nggak butuh. Tapi kalau yang butuh dikasih pemahaman, cepet Pak. Asik, pinter Pak.
Jangan dikira loh ibu-ibu petani itu bukan pekerja keras. Kalau 100 ekor kira-kira bisa membantu keuangan keluarga di masing-masing keluarga sampai berapa ekor, berapa banyak sih Pak? Tergantung ya Pak ya. Kadang-kadang gini, bukan banyaknya, tetapi mereka buktikan gitu loh Pak. Mereka sebenarnya sudah bisa melihara ayam kampung itu. Hanya yang mendampingi, yang membantu. Kesulitannya apa sih? Makanan, bahan baku pakan. Mereka kalau suruh nyari sendiri Pak, punyalah 20 ekor ayam, bisa mereka melihara. Mungkin masih bisa ya. Pakan beli bisa, tapi begitu hasil tipis. Maka gini loh, bahan bakunya ini kita buatkan, kita kasih. Jadi dulu pakan yang murah itu. Nah mereka nanti kan belum pernah ya Pak ya. Iya sih ya, praktekin dulu. Ketemu nanti ada pertanyaan, Pak kepi caranya ngitung, baru diajari. Oh, jadi learning by doing lah. Ya, itu memang dibutuhkan Pak di lapangan tuh itu. Bukan teori kayak buku, oke Pak. Mereka baca itu. Mereka butuh perubahan ekonomi kok. Tapi gigi PT, ini pakannya, ini caranya, begini standar kandangnya. Jalanin. Jadi paling tidak dengan populasi kecil lah ya, itu bisa membantu perekonomian keluarga. Itu kan tujuannya kan. Betul, tapi kan yang sulit itu apa Pak? Memulainya. Kayak saya nih bisa 100 ekor gitu loh. Tapi begitu ada peningkatan, nggak mampu Pak. Karena itu tadi, mentok kadang-kadang di biaya pakan sama pemasaran ya. Ya, petani itu jangan diajak berpikir ke situ dulu. Pemantapan, perawatan. Sambil kita nanti latih. Baru setelah mereka jalan, ini loh bukunya, baca. Pak, flashback dulu ke binaan Pak Budi yang ada di Negeri Katon kemarin. Apakah sudah on the track sampai dengan hari ini? Ya itu tadi. Dulu saya bilang, peternak itu yang penting jangan malas. Iya kan? Tapi ternyata ada lagi yang syaratnya Pak. Apa tuh? Nah kalau kurang modal, begitu mereka mau kita kembangkan, Pak gimana Pak? Pak saya mau kredit. Pur katanya, sebentar. Jangan mau jalan mendapat masalah baru. Ya, karena kan namanya budidaya ya belum tentu hasil sesuai harapan ya. Itu Pak ngomong. Jadi bagaimana caranya ada sebuah organisasi yang memang mau membantu pemberdayaan, terutama perubahan ekonomi di petani-petani di pedesaan. Tapi tetap kalau mereka tidak didampingi secara menyeluruh ya nanti gagal lagi program itu ya. Iya dong Pak. Saya sekuat-kuatnya dana tanpa pendampingan yang benar-benar fokus, nggak mungkin Pak. Ya. Mereka sudah ahli nih budidaya, pasar. Apa mereka mengenal Bandar Lampung? Apa mereka mengenal Tangerang, Serang, Jakarta? Enggak. Nah tugas pendamping itulah, jangan pula mati pula pendampingnya. Pendamping itulah cari pasar, kan saling isi. Nah, jangan pula nanti pendamping membuat pakan di markup. Efisiensinya gimana gitu loh. Pak, di ujung obrolan nih Pak, Ya. apa harapan plus kesan dan kesan Pak Budi untuk masyarakat pedesaan nih Pak? Kesan saya sama masyarakat desa Pak, mereka begitu bersemangat untuk merubah. Mereka dapat 500.000 sebulan, udah luar biasa Pak. Buat kita 500.000 beli rokok aja habis. Tapi buat mereka itu yang saya sering, kayak mana caranya. Nah sekarang kalau misalnya untuk bagaimana goalnya, Pak Prabowo itu saya nggak kenal. Saya cuma tahu. Apa harapan dari Bapak Presiden kita Pak? Saya kepengen ketemu, berdiskusi, melihat kenyataan, fakta di lapangan bahwa bisa. Saya kepengen kenal sama Prabowo. Saya terinspirasi benar. Kaitannya dengan Pak Prabowo apa nih? Pak Prabowo punya program memperbaiki perekonomian. Nah sekarang di peternakan khususnya di unggas ayam kampung, saya melihat nggak pernah dilirik Pak. Padahal lahan 12 kali 8 itu 600 ekor bisa di desa. Gini, kita punya sesuatu bahan untuk diolah. Nah yang saya butuhkan tuh bagaimana ini bisa jalan. Tentunya kan pemerintah yang mendampingi dari sisi keuangan. Kemudian ini berjalan. Pemerintah kan banyak sih ahli ekonomi, penghitung-penghitung itu. Nanti mendampingi, akunting lah, dikasih pelatihan, tapi di dalam alam yang nyata. Nah sehingga itu apa?
apa yang diberikan itu bisa berkembang dan jatuhnya kepada memang orang yang saya mau. Saya sudah jalan tapi kurang ini, nah di situ yang pas. Kalau perlu Pak Prabowo saya pengen ketemu. Asli. Kalau misalkan ketemu Pak Prabowo, Ah. ya kan, Bapak mau ngucapin apa nih ke beliau? Saya ingin membuktikan bahwa di Lampung itu banyak yang bisa dikerjakan, khususnya di unggas ayam kampung. Dari hulu ke hilir bisa. Ngelihat ke sana biar tahu Pak Prabowo. Iya. Di Lampung bahan baku banyak, Pak. Dan banyak orang yang mau, bukan ikut-ikutan. Dan saya sudah bina 5 tahun, Pak. Terkendala apa? Pembiayaan. Kalau saya dari 92 di peternakan, khususnya di unggas, sampai sekarang, apa problemnya saya tahu. Cuman ya itu tadi, mau biaya dari mana terserah. Yang penting real masuk kepada mereka. Saya juga didik mereka untuk administrasi pencatatan. Opo itu dicatat-catat Pak, catat wae kono kesimpulan nih. Setelah dicatat mereka, oh iya ya Pak ya. Kalau dinaikin jumlahnya bagus ya. Pembiayaan Pak, itu aja Pak. Pak Oke. Prabowo, saya di Lampung, asli Pak. Jadi itu teman-teman sukses beternak semua. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Jadi peningkatan ekonomi pedesaan jadi meningkat, negara kita menjadi makmur. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Sama-sama, tapi telepon dulu Pak, jangan mendadak. Oke, siap. Terima kasih teman-teman sudah menyimak semua. Yuk, sampai jumpa.